Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hanum. Saya dari kelas 9A. Di sini saya akan membahas tentang materi perdagangan internasional. Potensi sumber daya alam Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di Asia Tenggara. Negara ini bisa memproduksi 3,61 ribu ton timah, tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Potensi sumber daya alam manusia. Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Malaysia memperdagangkan timah ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual karet ke Malaysia. Perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu ada ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Negara pelaku ekspor disebut eksportir, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional, proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni batik Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Yang terakhir adalah perbedaan lain yang memengaruhi perdagangan internasional, meliputi perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Manfaat perdagangan internasional yang pertama adalah mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa. Dan keempat, memperoleh lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang terakhir adalah mendorong kemajuan ilmu dan teknologi di masing-masing negara. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Politik dumping. Kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuan politik dumping adalah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, kebijakan proteksi. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk-produk impor dengan cara membatasi arus impor. Yang keempat, kebijakan kuota. Kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Yang kelima adalah pertentangan politik. Yang terakhir adalah peperangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.